Jadi pedangdut sukses, inilah 3 sumber kekayaan Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting baru saja memberikan hadiah ulang tahun berupa rumah 3,5 miliar rupiah kepada sang adik. Kado yang diberikan Ayu Ting Ting kepada sang adik, Syifa, mengundang decak kagum. Bakat juga tentunya bukan alat makeup, gaun maupun perhiasan. Pelantun tembang alamat palsu itu memberikan sebuah rumah untuk kado ulang tahun ayang adiknya. Harganya pun tidak main-main, mencapai harga yang disebutkan 2,5 miliar rupiah untuk adiknya yang baru berusia 24 tahun. Ayu Ting Ting memang merupakan artis yang sukses di tanah air, sehingga tidak harus heran wanita berstatus janda dengan 1 anak itu mampu memberikan hadiah fantastis tersebut kepada adiknya. Sejak usia belasan tahun, Ayu sudah membangun karirnya dari bawah dan sedikit demi sedikit mengumpulkan kekayaan. Sebagai penyanyi, mantan istri Henry Baskoro-Huderso itu juga dikenal presenter sekaligus pebisnis. Karir Ayu Ting Ting memang bisa dibilang moncer. Sejak namanya melambung dengan tembang alamat palsu itu, karirnya di atas panggung makin mencorok. Usut punya usut, untuk sekali mentas pemilik nama lengkap Ayu Rosmalina ini bisa mengantongi uang sekitar 100 juta rupiah hingga 300 juta rupiah. Penghasilan yang diperolehnya itu belum ditambah dengan berbagai profesi yang ia lakoni, seperti pengisi acara televisi, ataupun juga pemain film dan juga sinetron, bintang iklan, model, endorse, serta deretan bisnis yang digeluti. Ibu Bilqis Kumairah Razak itu ternyata punya banyak sumber penghasilan yang membuatnya mampu mengumpulkan pundi-pundi kekayaan. Jadi wajar saja kalau janda berusia 28 tahun ini tidak hidup bergemilang harta dengan harta aset senilai miliaran rupiah tersebut. Lalu apa saja sumber kekayaan Ayu Ting Ting? Berikut ulasannya. Penyanyi dangdut yang pertama. Tak ada penggemar dangdut yang asing dengan nama Ayu Ting Ting. Tak hanya itu, Indonesia Ayu Ting Ting rupanya punya banyak penggemar di negara-negara lain. Ayu bahkan pernah berkolaborasi dengan penyanyi asal Turki Kerem Cem di lagu Apalah Cinta. Kue kekinian untuk yang kedua. Tak hanya di panggung dangdut, Ayu Ting Ting menggeluti bisnis kuliner sebagai salah satu sumber pendapatannya. Ibunda Bilqis itu tak ingin ketinggalan euforia kue kekinian. Kuenya Ayu Ting Ting ini ada di beberapa kota besar seperti Depok, Bandung, Medan, dan Semarang. Camilan keripik pedas untuk yang ketiga. Orang Indonesia tak bisa dipisahkan dengan rasa pedas. Hal ini disadari Ayu Ting Ting dengan baik yang mendorongnya membuka usaha camilan pedas. Terdapat makaroni pedas, keripik, dan masih banyak olahan camilan lainnya. Lalu karaoke yang keempat. Bisnis karaoke saat ini memang sedang berkembang pesat. Tak heran jika banyak artis yang kemudian terjun ke dalamnya, termasuk Ayu Ting Ting. Bisnis Ayu Ting Ting ini bisa dibilang sukses dan tengah berencana membuka cabang di berbagai kota. 5 minuman kekinian. Selain kue, bisnis kini juga anak muda lainnya yang sempat dijajakan Ayu Ting Ting bersama keluarganya adalah Tim Tam. Varian rasanya banyak sih, dari coklat, stroberi hingga keju. Kue kering yang keenam. Masih di bawah merek Ting Ting Collection, Ayu Ting Ting kembali merilis usaha kue kering. Usaha ini berada di Depok, tapi melayani pemesanan secara online, cocok untuk memenuhi kebutuhan kue kering di hari-hari besar seperti Lebaran dan Natal. 7 produk kecantikan. Kamu yang sedang mencari produk perawatan tubuh khususnya rambut bisa mencoba produk Ayu Ting. Baru setahun sejak resmi dirilis, produk Ayu Ting cukup banyak digemari. 8 fashion. Di bidang fashion, Ayu Ting Ting memiliki brand busana sendiri yaitu A2T. Produk ini menjual berbagai macam jenis busana. Ayu juga kerap menjadi model dari busananya sendiri. 9 presenter. Karir Ayu Ting Ting di industri hiburan terus berkembang. Selain bernyanyi, kini ia juga disibukkan pekerjaannya sebagai presenter program televisi bersama Ruben Onsu, Ivan Gunawan, dan Mendy Cagur. 10 endorsement media sosial. Tak terhitung banyak postingan endorse pada akun Instagram Ayu Ting Ting. Bukan tanpa sebab, harga tinggi itu sebanding dengan banyaknya followers di Instagram Ayu Ting Ting, yaitu lebih dari 41 juta saat tulisan ini dibuat, dan itu merupakan hal yang luar biasa. 11 YouTuber. Selain Instagram, Ayu juga merupakan penghasilan dari iklan di channel YouTube. Karir sebagai YouTuber kini juga dikiati dan juga diminati banyak orang, dan hasilnya pun tak main-main. 12. Juri ajang pencarian bakat. Dalam ajang ini Ayu Ting Ting disejarakan dengan penduduk senior dan kondang seperti Rito Sugiarto, Elvi Sukaisi, Rhoma Irama, Ikke Nurjanah, hingga Iis Dahlia. 13. Bisnis properti. Properti salah satu bisnis aman dan cukup menjanjikan sebagai bentuk investasi di masa tua. Berada di puncak karir, Ayu Ting Ting menginvestasikan penghasilannya dengan membangun Villa Bilqis yang berada di kawasan Puncak, Jawa Barat. Gak sekedar digunakan untuk liburan keluarga besarnya, tapi juga disewakan untuk para wisatawan. Jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini.
Punya harta ratusan miliar, segini isi dompet Ayu Ting Ting. 3 acara televisi yang dibintangi Ayu Ting Ting dikabarkan mengalami penurunan rating usai muncul petisi boikot Ayu Ting Ting dari televisi. Karir Ayu Ting Ting bahkan diramalkan bakal turun jika pedangdut dan presenter itu tak mampu mengendalikan keadaan yang kini tengah menguntungkannya itu. Di balik polemik itu, Ayu Ting Ting sendiri merupakan artis multitalenta. Selain pandai bernyanyi, ia juga sering menerima job menjadi presenter, bahkan melawak atau acara komedi ia sikat. Ayu Ting Ting mendapatkan penghasilan tidak hanya di dunia hiburan, ia juga membangun bisnis bersama keluarganya. Dari karir panjang Ayu Ting Ting di dunia hiburan, hidupnya kini diselimuti kekayaan. Tak tanggung-tanggung, harta pribadi Ayu Ting Ting disebut-sebut mencapai 200 miliar rupiah lebih. Tahun lalu pada suatu program yang dipandu Nikita Mirzani, Ayu Ting Ting memastikan upah yang dia terima untuk sekali manggung berkisar 100 juta rupiah hingga 200 juta rupiah. Bukan hanya itu, dia mengeruk pendapat lain dari AdSense atau iklan YouTube serta endorsement di media sosial. Selain manggung dan memanfaatkan media sosialnya untuk memperkaya diri, Ayu Ting Ting juga kerap mengisi program televisi sebagai komedian ataupun pembawa acara. Itulah sebabnya pundi-pundi uangnya terus bertambah banyak. Hasil kerja keras tersebut membuat Ayu Ting Ting mampu membeli berbagai hal yang dia inginkan, misalnya rumah berukuran besar dan sejumlah kendaraan dengan harga selangit. Bahkan baru-baru ini wanita asal Depok, Jawa Barat tersebut memamerkan desain calon rumah barunya yang bakal dibangun sebentar lagi. Selain besar dan mewah, hunian tersebut memiliki tampilan eksterior yang unik. Sementara untuk kendaraan, setidaknya ada 6 mobil pribadi yang tersimpan di garasi rumah saat ini, yakni Mini Cooper, Mercedes-Benz C350, Toyota Alphard, Toyota Ashita, Honda HR-V, dan Toyota Innova. Jika dijumlahkan, seluruh unitnya berjumlah miliar rupiah. Saat mengendari sesi tanya jawab bersama Robby Purba, Ayu mengatakan hasil jerih payahnya lebih sering disalahkan kepada orang tuanya, sehingga untuk kebutuhan sehari-hari mereka yang mengaturnya. Aku tuh nggak boros, memang banyak pengeluaran aja, ujar Ayu Ting Ting. Pada suatu kesempatan, Robby mengaku pernah melihat isi dompet sang biduan di lokasi syuting. Rupanya uang yang tersimpan di dalamnya memang tak terlalu banyak, bahkan terkesan sedikit. Ayu mengaku setiap kali berangkat syuting memang hanya mengantongi uang secukupnya. Itu pun dia harus memintanya ke orang tua sebelum berangkat ke lokasi kerja. Emang gitu, aku kalau mau berangkat kerja minta uang sama ibu, paling 500 ribu rupiah di dompet, karena kan memang ibu yang mengatur semuanya, kata Ayu Ting Ting. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Thank you.